Baik, ini adalah jurnal dari Pharmaceuticals dengan judul View on Metformin Antidiabetic and Pleiotropic Effects, Pharmacokinetic Side Effect, and Sex-Related Difference. Dan jurnal ini juga sudah terindeks Q1. Dan dalam jurnal ini tertera bahwa efek hipoglikemik metformin tidak hanya berasal dari mekanisme sistemik, tetapi juga dimediasi oleh mekanisme yang bergantung pada usus. Metformin diketahui mampu mengubah komposisi mikrobiota usus serta menurunkan absorpsi glukosa di saluran cerna, berkontribusi terhadap penurunan kadar glukosa darah. Efektivitas metformin ini dapat bervariasi antar individu bergantung pada perbedaan fenotip mikrobiota usus masing-masing. Kemudian di jurnal ini juga dijelaskan bahwa metformin ini tidak dapat diserap secara efektif melalui difusi pasif di usus karena sifatnya yang hidrofilik sehingga penyerapannya bergantung pada mekanisme transport aktif. Proses absorpsi metformin ini bergantung pada dosis dan dapat mengalami kejenuhan karena dimediasi oleh protein transporter membran. Efektivitas absorpsi metformin ini dibatasi oleh kapasitas transporter tersebut dan tidak meningkat secara linear seiring bertambahnya dosis. Kemudian juga disebutkan bahwa transporter OCT berperan penting dalam farmakokinetik metformin, di mana OCT1 berperan utama dalam mengatur absorpsi metformin secara oral di usus, sedangkan OCT1 dan 2 ini berperan dalam proses eliminasi metformin melalui ginjal dengan mengatur clearance renal pada sisi luminal dan basolateral tubulus ginjal. Fungsi dan distribusi transporter OCT ini sangat menentukan kadar serta durasi kerja metformin di dalam tubuh. Kemudian juga disebutkan di dalam jurnal ini bahwa absorpsi metformin ini dapat dipengaruhi oleh faktor diet, di mana makanan tinggi lemak dan kalori menurunkan jumlah serta kecepatan absorpsi obat. Metformin memiliki ikatan yang minimal dalam protein plasma dan terdistribusi ke dalam eritrosit sebagai kompartemen sekunder. Dengan volume distribusi yang besar menunjukkan penyebaran luas dalam jaringan, serta metformin ini memiliki waktu paruh sedang dan mampu melewati plasenta serta diekskresikan dalam jumlah kecil ke dalam ASI sehingga perlu perhatian khusus dalam penggunaannya pada ibu hamil dan menyusui. Kemudian ini adalah beberapa struktur. Yang pertama ini ada guanidin, turunan alaminya yaitu galegin, di mana diteliti sebagai obat antidiabetes. Di sini ada metformin adalah senyawa sintesis berdasarkan struktur kimia turunan dari guanidin yang diekstrak. Yang pertama ini ada guanidin, memiliki struktur sederhana dengan satu inti karbon yang terikat lengkap dengan NH, dan terikat tunggal dengan dua gugus amina yang sifatnya itu sangat polar dan basa kuat. Di mana sifat ini menyebabkan guanidin ini mudah terionisasi pH fisiologis, tidak dapat melewati membran lipid melalui difusi pasif. Akibatnya absorpsi dan distribusinya di dalam tubuh itu menjadi tidak terkontrol. Kepolaran dan reaktivitasnya ini berkontribusi terhadap toksisitas sistemik sehingga senyawa ini tidak layak digunakan secara terapeutik. Yang kedua ini ada galegin, turunan guanidin alami, punya rantai karbon alifatik dengan gugus metil, yang dimana sifatnya ini lebih lipofilik dibandingkan guanidin. Peningkatan lipofilik ini memungkinkan absorpsi yang lebih baik dibandingkan guanidin karena interaksinya lebih besar dengan membran lipid. Meskipun galegin ini punya efek hipoglikemik, absorpsi dan distribusinya itu tidak aman untuk penggunaan jangka panjang. Yang terakhir ini ada metformin, senyawa biguanida yang disintesis dengan dua gugus guanidin yang dimetilasi. Struktur ini sifatnya itu sangat hidrofilik dan bermuatan positif pada pH fisiologis. Akibatnya ini metformin tidak dapat diserap melalui difusi pasif, melainkan memerlukan transporter membran seperti OCT1 dan PMAT untuk absorpsi oral. Dalam distribusinya itu sifat lipofilik
Metformin ini menyebabkan ikatan minimal dengan protein plasma dan volume distribusinya besar. Distribusi ini sifatnya terkontrol dan berkontribusi pada keamanan serta efektivitas klinis metformin.